Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 21, Praktikan Laboratorium Proses Manufaktur sesi Senin akan presentasikan mengenai pengaplikasian permesinan pembuatan rak sepatu. Nah, sebelum masuk pada inti, perkenalkan anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Ahmad Westi dengan NPM 18070, kemudian saya sendiri Amelia Ramadhani NPM 20004, kemudian Dia Silvia dengan NPM 20005, kemudian Ilham Sultani dengan NPM 20032, kemudian Adi Reweka dengan NPM 20129, dan terakhir Handinata dengan NPM 20151. Selanjutnya itu adalah latar belakang. Mesin dalam dunia industri memiliki definisi suatu faktor produksi. Kelancaran proses produksi menuntut dibutuhkannya kondisi mesin dalam keadaan baik. Mesin gerinda adalah mesin perkakas yang digunakan untuk mengasah atau memotong benda kerja dengan tujuan tertentu. Next. Selanjutnya ada tujuan praktikum. Yang pertama, praktikan dapat mengetahui perbedaan OPC dan FPC. Yang kedua, praktikan dapat mengetahui simbol-simbol yang digunakan dalam OPC dan FPC. Dan yang ketiga, praktikan dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja. Diartikan suatu proses untuk menghasilkan barang dan jasa. Tujuan dari perusahaan ialah mencari laba atau keuntungan. Persediaan bahan baku pada dasarnya untuk memperlancar jalannya operasional perusahaan dan memproduksi barang-barang yang dilakukan secara terus-menerus, serta selanjutnya menyampaikan pada pelanggan atau konsumen. Adapun bahan baku yang digunakan dalam pembuatan rak sepatu pada modul ini adalah kayu. Kayu merupakan sumber kekayaan alam Indonesia yang banyak dimanfaatkan baik oleh industri kecil maupun industri besar. Next. Yang selanjutnya ada mesin dan peralatan produksi. Selain bahan baku yang mempengaruhi kelancaran jalannya proses produksi adalah kapasitas mesin. Besarnya jumlah kapasitas produksi juga tidak lepas dari kapasitas mesin yang digunakan untuk proses produksi. Adapun mesin dan peralatan yang digunakan untuk pembuatan rak sepatu adalah yang pertama ada mesin gerinda. Mesin gerinda potong yang tersedia di pasaran saat ini hanya mampu memotong benda kerja dengan sudut 45 sampai dengan 90 derajat saja. Next. Yang kedua ada mesin gergaji. Gergaji merupakan peralatan utama dalam proses pemotongan kayu untuk dapat diolah lebih lanjut. Yang ketiga ada paku. Paku adalah pin logam yang ditajamkan dan diarahkan masuk ke dalam kayu dengan menggunakan palu atau memaku mekanis. Next. Yang keempat ada palu. Palu adalah sebuah alat atau perkakas yang digunakan untuk memalu, menempa logam, memperbaiki suatu benda ataupun untuk menghancurkan objek lain. Yang kelima ada penggaris. Penggaris adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengukur, membuat garis lurus, dan mengukur garis panjang. Yang keenam ada amplas. Amplas adalah alat yang digunakan untuk mengikis atau menghaluskan permukaan kayu yang dilengkapi dengan nomor. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya, production routing sheet. Production routing sheet merupakan suatu tabulasi langkah-langkah yang meliputi proses produksi komponen tertentu secara rinci dan berkaitan dengan hal-hal yang diperlukan. Routing sheet berguna untuk menghitung jumlah mesin yang dibutuhkan dan untuk menghitung jumlah part yang digunakan. Next. Adapun langkah-langkah untuk membuat routing sheet yang pertama yaitu tentukan jumlah produk per satuan waktu yang ingin dicapai dan jumlah jam kerja. Yang kedua, tentukan bahan baku, waktu baku, serta waktu setup mesin. Yang ketiga, tentukan jumlah unit mesin yang diharapkan dan unit yang diperhitungkan untuk diolah. Yang keempat, lakukan perhitungan antara kapasitas efisiensi setiap bagian departemen. Yang kelima yaitu lakukan perhitungan jumlah mesin teoretis yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan produksi. Next. Ini adalah gambar produk jadi. Next. Kemudian kita masuk ke dalam flowchart. Di sini kita ada urutan dalam melaksanakan praktikum, ada dimulai dari proses mulai, studi literatur, studi praktikum hingga selesai.
Kemudian tabel pengumpulan data atau V0, di sini kita mengumpulkan data awal berupa data panjang, data lebar, dan data tinggi dari komponen 1 alas, komponen 2 kaki, dan komponen 3 pegangan. Kemudian di sini juga ada tabel pengumpulan data pengurangan bahan atau V0 aksen, juga sama dengan yang sebelumnya, kita akan mengumpulkan data panjang, lebar, dan tinggi dari komponen 1 alas, komponen 2 kaki, dan komponen 3 pegangan. Kemudian ada tabel pengamatan data. Di sini kita akan menghitung efisiensi produksi, di mana dihasilkan dari V0 dibagi dengan V0 aksen akan menghasilkan efisiensi produksi. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, kemudian masuk pada FPC atau peta aliran proses pembuatan rak sepatu. Next. Berikut merupakan peta aliran proses yang telah kami petakan. Nah, di sini terdapat 5 kegiatan utama, yaitu operasi, pemeriksaan, transportasi, menunggu, dan penyimpanan. Kemudian terdapat urutan kegiatan, yaitu ada sebanyak 15 urutan kegiatan. Yang pertama mulai dari mengukur kayu penyangga, yang termasuk dalam kegiatan operasi dengan total waktu 4 menit, kemudian mengukur kayu alas, yang termasuk dalam kegiatan operasi pula dengan total waktu 3 menit, dan begitu juga dengan urutan kegiatan lainnya hingga pada kegiatan yang terakhir. Next. Yaitu pada urutan kegiatan ke-15, yaitu penyimpanan produk jadi, yang termasuk dalam kegiatan penyimpanan yang disimbolkan dengan segitiga. Dengan next. Kemudian untuk analisa FPC-nya atau rangkumannya sendiri, dari peta aliran proses yang telah dibuat, diperoleh beberapa informasi, antara lain urutan kegiatan yang terjadi, jumlah kegiatan keseluruhan, dan waktu total kegiatan. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa kegiatan yang terjadi ialah sebanyak 11 kegiatan operasi, 1 kegiatan pemeriksaan, 1 kegiatan transportasi, 1 kegiatan menunggu, dan 1 kegiatan penyimpanan. Dengan total waktu masing-masing yang diperoleh yaitu kegiatan operasi selama 58 menit, kegiatan pemeriksaan selama 1 menit, kegiatan transportasi selama 1 menit, dan kegiatan menunggu selama 1 menit. Secara keseluruhan, waktu yang ditempuh untuk pembuatan rak sepatu ialah 61 menit, dan jumlah kegiatan sebanyak 15 kegiatan keseluruhan. Kemudian kita masuk ke dalam production routing peta pembuatan rak sepatu. Di sini kita akan membuat suatu peta operasi kerja dengan masing-masing operasi kerja kita akan mencari mesin yang dipakai dan tools yang dipakai. Di sini dari operasi kerja 1 yakni mengukur kayu penyangga hingga operasi kerja ke-15 penyimpanan produk jadi. Di sini untuk production routing memiliki nama objek rak sepatu, jenis material kayu atau wood, kemudian nomor peta ketiga dan dipetakan oleh kelompok 21, sedangkan untuk tanggal dipetakan adalah tanggal 24 Maret 2022. Selanjutnya itu ada part list. Next. Nah, ini merupakan peta part list, yaitu objeknya itu rak sepatu. Dapat kita lihat petanya secara bersama. Untuk pembahasannya yaitu pada praktikum ini terdapat 3 komponen utama, yaitu komponen alas yang berjumlah 2 buah dengan ukuran 50 cm x 20 cm x 3 cm. Komponen kedua adalah kaki yang berjumlah 4 buah dengan ukuran 42 cm x 3 cm x 3 cm. Dan komponen ketiga adalah pegangan rak yang berjumlah 2 buah dengan ukuran 20 cm dikali 3 cm dikali 3 cm. Next. Selanjutnya itu ada kesimpulan, yaitu perbedaan antara OPC dan FPC. Kalau OPC itu merupakan urutan operasi dan pemeriksaan, sedangkan FPC menunjukkan urutan operasi hingga ke penyimpanan serta terdapat aktivitas menunggu. Selanjutnya ada lambang-lambang, itu ada OPC ada lingkaran, bujur sangkar, segitiga terbalik, lingkaran dalam persegi, sedangkan lambang-lambang pada FPC adalah lingkaran, bujur sangkar, panah, bentuk huruf D, segitiga terbalik. Dan yang terakhir adalah faktor-faktor yang mempengaruhi lingkungan kerja adalah temperatur atau suhu, kelembapan, sirkulasi udara, kebisingan, getaran mekanis, bau tidak sedap, tata warna, dekorasi, dan pencahayaan. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.